menghadapi era Mei 2025 atau sering disebut dengan masyarakat ekonomi ASEAN yang merupakan kelanjutan dari Mei 2015, di mana persaingan pangsa pasar sangatlah beragam, membuat setiap negara dituntut untuk mampu bersaing dengan kualitas produk ekspor dari negara-negara lain. Dalam melakukan pengembangan produk ekspor, kebijakan perdagangan dapat diarahkan pada fasilitas dan pengembangan berbagai produk, baik dalam rangka meningkatkan ekspor maupun perlindungan dari konsumen dalam negeri. Di Indonesia sendiri, pada daerah Kalimantan Selatan, terkhusus pada Kampung Purun, yang sering disebut sebagai kampung wisata, merupakan daerah penghasil kerajinan berbahan dasar purun, di mana produknya sering diekspor ke luar negeri, namun tidak secara langsung, melainkan harus berkongsi dengan daerah-daerah lain di Indonesia, dikarenakan jumlah produksi yang dihasilkan perajin handmade di Kalimantan Selatan sangatlah terbatas, dan untuk meningkatkan produksi diperlukan SDM dan modal yang tidak sedikit. Dengan adanya hal ini, penulis membuat analisis mengenai manajemen produksi kerajinan tangan berbahan dasar purun untuk dapat melakukan pengembangan produk ekspor menggunakan 4 pilar fungsi dari manajemen sebagai berikut. Fungsi yang pertama adalah planning, yang merupakan proses dalam upaya mengantisipasi permasalahan yang akan datang. Dalam konteks kerajinan tangan purun, planning dapat dilakukan dengan menentukan target pasar, menyusun dan memutuskan strategi untuk menjangkau target pasar yang telah ditentukan, menentukan sumber daya yang dibutuhkan, dan menetapkan standar pencapaian produsen pengrajin kerajinan purun. Kemudian yang kedua ada fungsi pengorganisasian atau organizing. Fungsi organizing merupakan proses yang menyangkut dengan strategi dan taktik yang sudah direncanakan. Berikut ini beberapa fungsi organizing pada konteks kerajinan tangan purun, yaitu yang pertama, menetapkan formasi tim kerja dan memberikan tugas dan tanggung jawab kepada setiap pengrajin, mengalokasikan sumber daya yang ada dan menetapkan prosedur yang diperlukan, melakukan proses perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan pengrajin untuk dapat menghasilkan SDM yang berkualitas. Fungsi pengarahan atau directing. Directing ini merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan manajemen dalam melakukan pengarahan, membimbing dan menggerak dan mengatur segala kegiatan perusahaan. Berikut ini contoh kegiatan pada fungsi directing: memberikan bimbingan dan motivasi kepada semua pengrajin agar bekerja lebih optimal, memberikan pengarahan dan tugas kepada pengrajin secara rutin, memberikan penjelasan secara detail tentang kebijakan yang sudah ditetapkan perusahaan. Terakhir, fungsi pengendalian atau controlling. Fungsi manajemen controlling merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk menilai suatu kinerja berdasarkan standar yang telah ditetapkan perusahaan. Berikut beberapa contoh kerajinan pada fungsi controlling: melakukan evaluasi terhadap keberhasilan yang telah dicapai, kemudian melakukan koreksi dan perbaikan atas permasalahan atau kesalahan, kemudian memberikan solusi dan jalan keluar saat terjadi masalah kinerja pada saat pembuatan kerajinan purun.